Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Nainal Iza. Di sini kali ini saya akan membahas terkait dengan apa sih self development itu. Nah, self development sendiri itu merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh individu untuk pengoptimalan terhadap minat, bakat, serta kemampuannya. Nah, harapannya apa sih? Harapan dari self-development ini adalah untuk mengembangkan kualitas yang ada pada diri individu seperti itu, untuk pengembangan diri. Nah, kira-kira self-development ini penting nggak ya untuk masa depan? Tentu, jawabannya adalah penting banget, terutama untuk kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa harus mempunyai apa itu self-development. Nah, self-development ini tentunya memberikan kita banyak keuntungan. Karena dengan self-development ini membuat kita senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Sehingga dengan belajar itu kita selalu mendapatkan insight positif untuk memandang suatu hal dan menentukan setiap arah ataupun solusi dari segala permasalahan seperti itu. Setelah mengetahui apa itu self-development, kemudian kira-kira bagaimana strategi yang bisa kita terapkan untuk mencapai self development tersebut gitu. Oke, yang pertama adalah dengan berpikir kritis. Nah, dengan berpikir kritis ini kita bisa memandang suatu hal dengan objektif, bernalar kritis, dan juga bisa menganalisis suatu hal berdasarkan hal-hal tertentu gitu, berdasarkan aspek-aspek yang tentunya sangat luas gitu. Ada perbandingan-perbandingannya, ada keuntungan atau kerugiannya untuk dia membuat keputusan yang mana yang paling tepat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah berpikir kritis tadi, yang kedua adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan fisik dan mental adalah suatu hal yang sangat penting dan menentukan seberapa besar kekuatan kita untuk memaksimalkan potensi diri kita. Kesehatan fisik bisa dilakukan dengan senantiasa berolahraga secara rutin, terus juga bisa juga dengan mengonsumsi makanan-makanan yang tentunya sehat dan bergizi seperti itu. Nah, kemudian juga dari kesehatan mental sangat penting juga gitu. Nah, kita bisa menjaga kesehatan mental dengan apa? Mengelola stres, manajemen waktu yang baik, karena dengan manajemen waktu yang baik itu bisa membuat kita lebih tertata seperti itu. Jadi tugas-tugas yang justru penting bagi kita senantiasa didahulukan, yang sangat penting lah ibaratnya didahulukan terlebih dahulu gitu. Kemudian menyusul tugas-tugas yang agak penting, terus juga yang tidak terlalu penting seperti itu. Jadi diurutkan saja biar tidak stres. Karena kalau kesehatan fisik atau kesehatan mental kita rendah seperti itu, kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas secara maksimal gitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengembangkan kemampuan diri ataupun bakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia memiliki kemampuan atau bakat yang tentunya berbeda-beda. Nah, kemampuan atau bakat yang kita miliki hendaknya kita maksimalkan dengan sangat baik, sangat bijak seperti itu. Agar kita menjadi makhluk yang istimewa karena memiliki bakat yang sudah kita tekuni, benar-benar tekuni, dan tidak semua manusia memiliki bakat tersebut seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dengan bersikap aktif. Jadi kita senantiasa melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa menunjang kehidupan kita menjadi lebih baik dan mencapai apa tujuan kita gitu. Kemudian yang kelima adalah membuat rencana atau planning, rencana hidup. Seperti to-do list. Jadi segala kegiatan atau aktivitas kita juga bisa terarah sesuai dengan to-do list tersebut, sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan, dan apa yang menjadi tujuan kita dalam mengerjakan hal tersebut seperti itu. Kemudian yang kelima adalah fokus dan konsisten, di mana fokus dan konsisten ini merupakan suatu hal yang dibilang sangat sulit ya, karena tidak semua orang bisa mencapai tahap ini, yakni fokus dan konsisten. Fokus artinya dia tidak terdistraksi dengan hal apapun, fokus dengan tujuannya. Seperti itu. Dan konsisten artinya dia selalu berlatih,
belajar supaya bisa mengembangkan dirinya tadi gitu lewat minat, bakat, ataupun kemampuannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah memperluas relasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia selalu memanggil orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, se-value dengan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi fokus memperbaiki diri, mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi, tentunya kita juga akan dihadapkan sama orang-orang yang memiliki aktivitas serupa pula gitu. Dia juga lagi memperbaiki diri, kemudian juga lagi belajar seperti itu. Nah, dari lingkungan-lingkungan yang positif tersebut itu tentunya bisa mempermudah kita untuk melakukan self-development itu. Nah, kemudian yang ke-8, jangan merasa puas terhadap apa yang telah dicapai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kadang juga banyak orang yang setelah mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya itu, entah itu prestasi, gelar, atau lain sebagainya tuh ngerasa sudah cukup enough gitu. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang salah, karena dengan kita merasa cukup terhadap apa yang menjadi tujuan kita, goal kita, itu pastinya kalau sudah mencapai tersebut udah nggak ada rasa gitu, nggak ada minat lagi untuk belajar lebih jauh lagi. Makanya kalau misal kita sudah mendapatkan goals yang satu, maka kita harus menerapkan goals yang lain, yang lebih besar lagi, yang tantangannya lebih berat lagi untuk menambah kualitas diri kita, seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan strategi-strategi untuk mencapai self-development itu, nanti kita mendatangkan berapa manfaat gitu. Oke, jadi ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari self-development. Yakni yang pertama, rasa percaya diri. Percaya diri kalian bertambah karena kalian juga tahu bahwa kalian yakin bisa mencapai goals kalian dengan adanya usaha yang benar-benar maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengenal, memahami diri sendiri seperti itu. Jadi dengan kalian bisa mengenal dan memahami, kalian juga akan mengetahui kira-kira bagaimana cara membenahi terkait dengan kelemahan yang saya miliki, dan juga bagaimana cara agar bisa memaksimalkan kelebihan yang ada pada diri saya seperti itu. Nah, dari hal tersebut juga bisa mendatangkan adanya pola hidup yang teratur. Karena dengan kita menetapkan tujuan dan yakin dengan tujuan kita pasti akan menerapkan strategi-strategi, menyusun strategi gitu secara sistematis seperti itu. Dan kemudian juga bisa mengelola manajemen pola pikir kita, aktivitas kita yang kiranya tidak mengganggu atau tidak menghambat kesuksesan dan tujuan kita seperti itu. Sekian penjelasan saya terkait dengan apa itu self-development, bagaimana cara mencapai self-development, dan juga manfaat dari self-development. Tentunya sangat penting, bukan? Semoga dari video saya ini bisa menambah insight teman-teman, dan juga teman-teman bisa mengaplikasikannya, bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.